Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, senang sekali saya menerima undangan dari Bapak Kepala Lembaga sekarang ya, bukan koordinator lagi, Kepala Lembaga Pak Umar, untuk berpartisipasi dalam acara kumpul-kumpul ketika WFH ini gitu ya. Kumpul-kumpul berhadiah, hadiahnya apa, yaitu kita mungkin bisa diskusi tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah Bapak Ibu sekalian, saya udah janjian ini sama Pak Wes ya, kalau saya itu akan menyajikan dan kita diskusi tentang prinsip-prinsipnya tentang blended learning begitu ya. Sementara nanti Pak Wes akan lebih detail lagi ke dalamnya, itu tentang contoh-contoh dan teknik-teknik untuk melaksanakannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kelasnya dalam hal ini adalah kelas online atau kelas virtual, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya pernah memperlihatkan agar mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang tahu tentang video ini. Kalau belum tahu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa lihat di sini atau cari di YouTube, yaitu The World in 2050. Nah, video ini saya tayangkan sebelum cerita pandemi COVID, sebelum work from home gitu ya. Jadi di dalam sini masih terlihat ada beberapa orang yang jalan-jalan dan sebagainya, kumpul-kumpul. Tapi relatif sudah terlihat bahwa semuanya itu berdasarkan pada interaksi online, betul ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya bilang ini adalah cita-cita di 2050. Ternyata baru beberapa bulan saya ceritakan video ini di beberapa forum begitu. Kita kena pandemi COVID-19 dan cita-cita di tahun 2050 itu tiba-tiba menjadi harus dilaksanakan sekarang juga, tanpa ada cerita pendidikan, tanpa ada cerita kemudahan apapun, semua harus melaksanakannya gitu ya. Dunia di tahun 2020 menjadi kenyataan dunia di tahun 2020 ini, berarti 30 tahun sebelum yang dicita-citakan. Nah, itu apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Semuanya kaget-kaget begitu ya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana ceritanya gitu ya, yang seperti dijelaskan oleh Pak Kepala tadi, itu benar sekali. Banyak dosen yang cuma ngasih PowerPoint, yang cuma ngasih tugas ke mahasiswa sampai mahasiswanya berisatan begitu ya. Nah, tapi kita juga harus lihat misalnya mahasiswanya ternyata tinggal di rumah orang tuanya, ini bukan yang kos-kosan, yang kebetulan tinggal di rumah orang tuanya dengan 3 orang adik. Nah, 3 orang adiknya itu di SD, SMP, SMA harus juga ikutan Vkon. Sementara komputer, laptop di rumahnya cuma 1. Nah, bagaimana memikirkannya? Harus bergantian dan sebagainya, nggak dipinjemin, adik-adiknya nangis gitu ya. Kalau dipinjemin dia nggak ikutan kuliah dan seterusnya. Itu terjadi sekali. Belum lagi ibunya adalah staf saya. Ibu, kalau saya bilang hari ini Vkon. Nah, Vkonnya dipakai oleh ibunya. Jadi anak-anaknya nggak bisa ikutan Vkon. Jadi banyak sekali cerita bermacam-macam. Namun menurut dunia tidak ada kata tidak ada kata mundur, harus maju terus, gitu ya. Itu yang dibukakan oleh pandemi COVID. Pandemi COVID-19 itu menyebabkan kita mau tidak mau terjun ke dalam dunia yang disebut society 5.0 itu tanpa tanpa bisa menunda-nunda. Bapak Ibu, apa sih yang dibawa oleh society 5.0 itu atau dunia yang diancam-ancam tahun 2050 itu? Ternyata adalah satu perubahan besar ya. Yang pertama adalah perubahan kematian pendidikan, Bapak Ibu.
Pertama, kita lihat kalau selama ini kita tahu bahwa pendidikan itu didefinisikan, Bapak Ibu bisa search di Google, adalah perubahan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi kata kuncinya ada belajar, ada mengajar, ada pengajaran, gitu ya. Tapi di dalam Society 5.0 atau tidak akan menjadi pembelajaran daring yang kita diskusikan pagi ini, itu pendidikan itu ternyata berubah, Bapak Ibu, ya, dikarakterisasikan oleh satu pengalaman belajar yang rich, yang kaya katanya ya. Jadi tidak cuma dengan dosen saja, tidak cuma di kelas saja, kalau online juga tidak cuma dengan Pak Uman saja begitu ya, tapi rich, kaya sekali. Lalu cross institusional, biasanya berhubungan dengan institusi-institusi lain, cross cultural educational opportunities. Lalu juga siswanya itu yang menjadi pemain utama sebagai creator of knowledge, ya, pencipta ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dia memainkan perannya itu sebagai pencipta ilmu pengetahuan berdasarkan pengalamannya tadi yang kaya dan juga pemanfaatan social networking yang luar biasa. Ya, kita sekarang tahu sosial media itu sudah menjadi seperti makanan sehari-hari buat kita, ya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu pendapatnya bahwa ilmu pendidikan atau pedagogi itu ternyata definisinya itu berubah. Kalau dulu teaching people, maka sekarang adalah leading people. Jadi Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pembelajaran daring, mohon diingat, sekarang kita itu bukan teacher lagi, tetapi leader. Dari mereka-mereka, bayangkan saja Bapak Ibu sebagai leader, pemimpin satu institusi terdiri dari 30, 40, 50 mahasiswa, begitu ya, di mana mereka harus bekerja dan belajar secara mandiri. Lalu Bapak Ibu meng-create environment, lingkungan dan situasi di mana mereka tuh bisa belajar sambil bekerja macam-macam, ya. Nah, itu gambaran dari Society 5.0 yang proses belajarnya itu rata-rata berbentuk proses pembelajaran daring, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada tatap muka, ada masih. Tapi lebih banyak pembelajaran daring, pemanfaatan pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu, dunia perguruan tinggi yang sebutnya bagus-bagus itu akan hilang, ya. Tumbuh-tumbuhan yang seperti ini belum tentu juga, gitu ya. Ini masih mending, ini kelompok kecil, biasanya akan mahasiswanya ratusan, gitu. Tapi lebih banyak akan terlihat proses pembelajaran seperti ini, Bapak Ibu, yang di atas ini, di mana siswanya lebih banyak ketik sambil chatting dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat dengan Society 5.0 itu ternyata definisi pendidikan dan ilmu pendidikan berbeda, sudah berubah. Lalu learning space atau tempat belajar itu juga berubah, Bapak Ibu. Sudah tidak lagi mengenal kelas, tetapi kelompok-kelompok kecil ini, Bapak Ibu, seperti yang digambarkan sebelah kanan. Kelompok-kelompok kecil di mana saja dengan dosen atau tanpa dosen, begitu ya, sambil makan-makan, sambil minum-minum, kafe-kafe, begitu ya, kafe internet, co-working space, itu di mana saja bisa belajar. Dan juga selama pandemi ini kita lihat banyak sekali yang seperti foto-foto di sebelah kiri saya, yaitu kita menggunakan Zoom atau pertemuan-pertemuan virtual, gitu Bapak Ibu. Nah, itu rasanya sudah akan menjadi sudah akan menjadi kehidupan kita yang normal dan biasa, begitu ya. Dengan adanya Society 5.0 ditambah juga kita terpaksa melakukan itu karena pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, kalau kita ikuti
zaman kita hidup, zaman kita memulai kehidupan ini, kita mulainya dari bermain katanya sampai usia 5 tahun, lalu belajar kira-kira 25 tahun, lalu kita bekerja selama kira-kira 30 tahun dan siap-siap untuk pensiun. Ini pola yang kita alami. Saya alami, Pak Iman alami, Bunda Rita alami, beberapa teman yang di dalam forum ini juga mengalami proses seperti ini. Tapi anak-anak kita, mahasiswa kita, Bapak Ibu, itu tidak mengalami proses seperti ini. Bagi mereka, ya, proses belajarnya itu adalah bermain sepanjang hayat, bukan belajar sepanjang hayat ya, bermain sepanjang hayat. Lalu yang kedua belajar sepanjang hayat, lalu yang ketiga juga memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu sepanjang hayat. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita sebagai dosen perlu dan bisa mengantisipasi atau mengintegrasikan semua ini dalam proses belajar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada masa-masa sekarang yang paling disenangi mahasiswa itu game, betul nggak? Game ya, mereka belajar pakai game, banyak sekali game macam-macam itu. Betulnya itu pembelajaran tingkat tinggi, ya kalau mereka bisa menguasai game, misalnya Warcraft, gitu ya, SimCity, dan sebagainya itu pembelajaran tingkat tinggi. Coba kita kadang-kadang bingung, ini buat apa ya, mata kuliah apa ya, gitu yang cocok, gitu ya. Tapi padahal mereka, anak-anak kita itu belajarnya udah tingkat tinggi. Nah itu belajar sepanjang hayat. Ketika berpindah ke learn sepanjang hayat, nemuin dosennya yang juga relatif senior dan sebagainya, mereka tuh bilang, aduh males deh, gitu ya, dengerin satu arah lagi ceramah dan sebagainya, males deh. Apalagi ketika disuruh bikin macam-macam tuh, bikin paper, suruh apa, termasuk suruh tes. Nah, mereka malas. Tetapi di dalam pembelajaran online ini semua tiga-tiganya bisa disatukan menjadi satu, gitu ya. Play, learn, produce itu bisa disatukan menjadi satu dalam bentuk pembelajaran online, pembelajaran daring, Bapak Ibu. Nah ini contohnya kita lihat seperti ini ya, Bapak Ibu. Banyak sekali praktek-prakteknya yang sudah begini sekarang, ya, yang menggabungkan play, learn, dan produce. Jadi harapan saya, kalau Bapak Ibu pulang ke kampus masing-masing, tolong periksa Bapak Ibu itu apa FPS ya, FPS masing-masing dosen. Kalau diperiksa apakah sudah ada unsur play-nya, apa sudah ada unsur learn-nya, apa sudah ada unsur produce-nya. Jangan-jangan banyaknya cuma nyuruh-nyuruh mahasiswa belajar gitu ya, play-nya lupa, produce-nya lupa. Nah di situ mahasiswa biasanya bosan tuh Pak Umar, yang tadi Pak Umar bilang itu susah ternyata gitu ya, mahasiswanya pada kabur gitu. Kalau disuruh belajar, yuk, ya. Oke, Bapak Ibu, ini juga prinsip yang kita terapkan. Dikatakan bahwa the future is now, ya. Ya karena kita sedang menjalani apa yang akan menjadi atau disebut sebagai new normal, Bapak Ibu sekalian. Setelah pandemi COVID, apa kita akan balik seperti yang lalu-lalu? Saya rasa tidak. Akan banyak sekali perubahan, dan perubahannya terutama pembelajaran daring mau tidak mau sudah menjadi seperti budaya gitu. Itulah yang akan menjadi new normal. Untuk pembelajaran daring bisa menyenangkan, bisa mengintegrasikan learn, bisa mengintegrasikan play, bisa mengintegrasikan produce. Itu kita punya 6 prinsip Bapak Ibu. Pertama adalah learning is open, terbuka. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan nih, learning is open, itu artinya terbuka sumber belajarnya apa saja, bukan cuma si dosen satu-satunya gitu, tapi sumber belajarnya banyak. Dan jangan bilang, oh di perpustakaan kita nggak ada, nggak masalah, mereka bisa cari di Google, banyak sekali sumber belajar. Jadi learning is open, dimanapun mereka bisa belajar. Learning is sosial Bapak Ibu, artinya adalah proses belajar itu biar bagaimana merupakan kegiatan sosial. Harus ada kerja kelompok Bapak Ibu. Biarin dalam cerita WFH juga, work from home ini, secara daring, secara pembelajaran daring itu bisa kita melakukan kerja kelompok. Ya, kalau ini diintegrasikan.
Learning is personal, artinya juga ada tugas-tugas individu. Nah, learning is augmented, artinya ada bahan-bahan yang menjadi bisa membantu siswa belajar. Misalnya ada video, ada virtual reality, ada dry lab dan sebagainya. Lalu learning is multi-represented. Nah, ini artinya Bapak Ibu ujiannya ya itu tidak cuma berdasarkan tes objektif yang online ya cak-cicuk begitu, tidak, tapi bagaimana siswa bisa memperlihatkan kinerjanya itu diukur dengan cara macam-macam. Ada yang harus bikin project, ada yang harus bikin paper, ada yang harus bikin poster, ada yang harus bikin apps, ada yang cari kolase foto dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, setiap mahasiswa mungkin punya perbedaan-perbedaan. Di sini kesempatan Bapak Ibu memperlihatkan bagaimana kinerja mereka diukur ya. Nah, terakhir tentunya dengan teknologi ini learning is anywhere, anytime, dan anywhere ya, siapapun bisa belajar. Jadi itu yang disebut new normal dalam belajar Bapak Ibu, belajar baru ya. Nah, model pembelajarannya kira-kira seperti ini. Jadi bukan siswa lagi yang di tengah, apalagi pada masa COVID ini ya Bapak Ibu ya, bukan guru lagi yang di tengah, tetapi siswa yang di tengah. Itu dia yang punya kontrol, punya kemampuan, kewenangan untuk dia ikut kuliah atau tidak, dia melaksanakan tugas, dan dia yang akan berhubungan dengan dosennya, dengan lab, dengan berbagai sumber belajar, dan juga dengan teman-teman. Sebetulnya lebih sederhana Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran yang tadi diceritakan itu lebih sederhana, bisa dikategorikan menjadi 3 saja. Yang pertama free classroom, yang kedua blended learning, yang ketiga online learning. Kalau free classroom itu kita meminimalkan pertemuan tatap muka Bapak Ibu, pertemuan tatap muka hanya untuk diskusi-diskusi saja, semua materi diberikan secara online ya, secara daring. Blended itu mungkin masih 50-50 ya, ada online-nya, ada tatap mukanya. Lalu online learning itu 100% dia mandiri siswa. Dosennya hanya menjadi perancang pembelajaran secara online ya. Kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin merancang pembelajaran secara online, sebetulnya banyak pertimbangan-pertimbangannya. Ada desain, ada content development, ada delivery. Ini salah satu model Bapak Ibu. Saya memberikan 2 model di sini. Ini salah satu model. Berikutnya ada model kedua, ada 10 faktor ya. Ada modalitas, itu pertanyaan-pertanyaan di sampingnya tuh terlihat apakah mampu di online atau blended, blendednya berapa banyak, terus apakah memakai web enable face to face, lalu pacingnya seperti apa, lalu rasio siswa dosen tutor seperti apa. Nah Bapak Ibu, seringkali ini untuk rasio siswa dosen tutor, seringkali teman-teman yang berpikir atau berpendapat bahwa kalau PJJ, kalau pembelajaran online itu bisa 1 dosen 1000 mahasiswa. Nggak bisa Bapak Ibu ya, tidak mungkin. Ini yang terakhir itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Sebab Bapak Ibu, setiap siswa itu harus ada individualnya. Ingat tadi learning is individual. Jadi bukan learning is sosial saja, kelanjutan gitu, enggak. Tapi ada juga learning is individual. Bayangkan kalau Bapak Ibu seorang diri harus niteni atau mengasuh 1000 orang, seperti apa? Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Nah, jadi tetap berlaku rasio siswa dosen dan atau tutor ya. Pengalaman PJJ di UT di highlight waktu itu dan beberapa percobaan bukti menyatakan rasio siswa dosen tutor itu adalah sekitar 1:35. Itu at the most ya. Itu yang paling ideal. Nah, yang tidak ideal itu 36 sampai 99. Kalau 100 sampai 99 ini sudah tidak mungkin. Itu juga kalau lebih dari 1000 gitu ya. Yang paling ideal itu yang 35 deh maksimumnya.
Nah, pedagoginya Bapak Ibu tadi sudah dikatakan, jarang sekali kita sekarang lecturing ya, lebih banyak kepada praktek, eksplorasi, kolaborasi dan seterusnya. Lalu evaluasi hasil belajarnya dari itu sudah dibilang bahwa tidak tes saja, tidak ujian saja, tetapi dalam bentuk berbagai hal. Nah, kita ini yang faktor makronya, ada faktor mikronya ini nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Uwais di dalam, yaitu peran dosen itu apa sih? Ya, jangan-jangan cuma yaitu apa istilah saya memberikan lecture 2 jam di hadapan komputer, gitu ya. Terus mahasiswanya disuruh mendengarkan, padahal mahasiswa cuma mampu mendengarkan secara terkonsentrasi itu 40 menit saja. Setelah itu dia akan gelisah, gitu ya, akan terus minum kopi dan sebagainya, meninggalkan komputernya, meninggalkan layar zoom-nya. Dan mudah saja untuk dia meninggalkan karena dia bisa pasang foto dengan kepalanya ada terlihat oleh kita padahal orangnya tidak ada. Itu mudah sekali ya. Terus pengalaman belajar apakah cuma dengerin saja dan nyari-nyari di komputer saja pengalaman belajar yang kita ingin berikan, atau ada yang lain? Bapak Ibu, untuk pengalaman belajar ini saya mengajukan 3 hal, yaitu project based learning, free learning, dan blended learning. Nah, project based learning ini menjadi sangat-sangat ideal, terutama untuk pembelajaran daring dan apalagi masa COVID ini, gitu ya. Lalu delivery-nya sinkron, asinkron, dan sebagainya. Lalu umpan baliknya kapan Bapak Ibu sekalian memberikan feedback kepada hasil kerja mereka. Ini rancangan mikronya. Kalau tadi makro, ini mikro. Ya, ini model saya Bapak Ibu. Sementara ini ada model lain. Nanti Pak Uwais punya model lain lagi. Oke. Nah, terus Bapak Ibu kita lihat ini pembelajaran berbasis project itu biasanya pakai penelitian kalau di tingkat pendidikan tinggi. Kalau di tingkat di tingkat SD, SMP, SMA mungkin bukan penelitian tetapi memang project ya. Tetapi kalau di tingkat pendidikan tinggi diharapkan itu berbasis pada penelitian. Ini kira-kira skema yang Bapak Ibu bisa gunakan, apakah research tutor, research based, research oriented, research lab. Jadi kalau research tutor dan research lab ini dosennya masih berperan. Kalau research based dan research oriented dosennya tidak terlalu berperan, gitu ya. Kemudian ini juga dari sisi informasinya, apakah information aktif, siswanya yang aktif, information responsif, dia mengeksplor terus memberikan respon-respon begitu, atau dia harus sampai kepada discovery ya. Nah, apakah cuma sekedar mencari informasi dan memberi informasi atau sampai kepada discovery? Itu tugas-tugas di dalam project based. Nah, yang paling mudah kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membuat apa yang saya sebut LKS ya, lembar kerja siswa. Jadi di dalam masa COVID-19 ini, pandemi ini, work from home, Pak Umar, yang paling efektif itu adalah project based learning dengan lembar kerja siswa, gitu ya. Jadi bukan lagi kita ceramah-ceramah, tetapi dosen mempersiapkan LKS sebanyak-banyaknya, termasuk di dalamnya lembar kerja siswa itu siswa harus mendalami materi yang misalnya dari buku atau dari PPT-nya dosen. Dan ini blended learning Bapak Ibu. Blended learning itu biasanya blended learning itu ada 3 saja, yaitu ada online learning, ada small group ya di tatap muka, dan kolaboratif juga tatap muka. Nah, saya menambah dalam masa COVID-19 ini dengan individual learning. Kenapa? Sebab yang teacher, yang small group dan kolaboratif masih bisa. Small group yang kelas tatap muka begitu kan nggak bisa ya, paling bisanya pakai Zoom gitu. Jadi ada juga masa blended learning itu siswa secara individu belajar mandiri ya.
Jadi di dalam proses COVID-19 ini untuk blended learning ditambah di dalamnya komponen belajar mandiri. Bukan cuma belajar tatap muka dan belajar online, tetapi 4 komponennya, yaitu online-nya ada, Zoom-nya ada, pakai Zoom ataupun tatap muka langsung, kolaborasinya juga ada, virtual maupun langsung, dan ada yang pembelajaran mandiri. Nah, ini flipped learning Bapak Ibu. Nah, flipped learning itu biasanya seperti ini, lecture, homework, ada kelas, terus ada PR, ya. Tapi menjadi seperti ini, ya. Ada lecture-nya divideokan atau melalui daring, lalu ada classroom activities atau group activities. Nah, ini baru bisa melalui Zoom dan sebagainya, ya. Tapi ada prinsip-prinsipnya di bawah. Apa saja prinsip yang ditangani oleh blended learning, Bapak Ibu? Flipped learning yang pasti itu biasanya akan mengakomodasikan higher level learning, yaitu higher order thinking, gitu ya. Nah, yang paling saya senang itu sekarang kan seperti ini ya, kuliah bisa dari rumah. Nah, ini adalah bentuk salah satunya dari flipped learning. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bicara banyak tentang Society 5.0, apa implikasinya terhadap proses pembelajaran yang tiba-tiba menjadi berubah dan harus berbasis pada teknologi, beragam teknologi. Tapi saya harapkan Bapak Ibu jangan juga lupa bahwa walaupun belajar dari rumah, walaupun nggak ketemu dosennya, walaupun nggak ke kampus, walaupun pakai teknologi, pengembangan karakter justru perlu. Barangkali ini bisa menjadi salah satu topik penelitian Bapak Ibu ini, bagaimana pengembangan karakter siswa selama masa work atau study from home atau learning from home ini, ya. Bagaimana mind mereka terbina, bagaimana soul mereka terbina, bagaimana body mereka terbina dan hak mereka terbina. Misalnya urusan religiousnya, nasionalismenya, smartnya, persistence-nya, independent-nya, honesty dan integrity-nya, care-nya. Untuk independen ini rasanya penting banget karena kalau di rumah itu learn from home, rata-rata mereka harus lebih independen, dan honesty integrity itu menjadi sangat penting juga karena kalau di rumah ada bapaknya, ada ibunya, bisa tanya-tanya begitu ya pada mereka, pada orang tua atau teman kakak atau adik begitu, itu menjadi sangat penting untuk honesty dan integrity. Nah, Bapak Ibu, itu yang pengembangan karakter yang ditingkatkan, yaitu cerdas, tangguh, jujur, peduli. Ini coba diukur selama masa pandemi COVID itu. Sebab ini kira-kira yang paling penting, 4 hal yang memberikan karakter di mahasiswa dalam masa pandemi COVID itu bagaimana perkembangan. Tolong jangan dilupakan Bapak Ibu perkembangan karakter ini, karena saya masih mendengar COVID ini sudah 1 semester, tapi juga kemungkinan akan berlanjut ke semester berikutnya. Jadi relatif selama 1 tahun kita mungkin tidak bertemu dengan mahasiswa kita, dan mahasiswa kita tidak bertemu dengan kita. Semua berbasis pada teknologi, gitu ya. Jadi tolong karakter ini dilihat. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi Bapak Ibu, walaupun katanya kita sudah canggih gitu ya, tapi masih saja ternyata banyak kendalanya. Nah, misalnya kalau mahasiswa itu punya 4 mata kuliah, setiap mata kuliah itu sekitar 2,5 jam ya untuk online. Nah, 2,5 jam untuk online itu berapa ya harganya? Gitu ya, berapa pulsa yang mereka harus miliki? Belum lagi setelah online itu mereka masih harus cari literatur di Google, mereka juga masih harus chatting dengan teman-temannya dalam kelompok kecil dan lain-lain, sehingga biaya wifi dan sebagainya itu menjadi naik. Nah, mereka sering mengeluh kuotanya habis bu dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi bumerang untuk kita. Coba kita atur-atur berapa banyak mereka harus online dan tidak harus online lewat LKS yang kita langgar.
Ya, jadi di LKS itu dijelaskan tidak harus selalu mereka online tiap hari atau setiap mata kuliah dalam setiap pertemuan pun harus online, tidak harus gitu ya. Mereka bisa kerja proyek dan sebagainya, tetapi mereka boleh absen. Nah, absennya diisi terus selesai. Mereka ngerjain proyeknya. Yang penting proyeknya selesai. Proyek itu menggambarkan capaian-capaian pembelajaran yang persyaratkan. Ya. Belum lagi aksesnya terhadap materi kapan saja di mana saja. Tiba-tiba database-nya itu down misalnya, atau wifi-nya nggak benar, network-nya tidak benar. Waktu itu saya pernah misalnya di Jakarta ini pakai First Media, tiba-tiba First Media-nya 3 hari berturut-turut itu mati. Jadi saya pun ada tipon dengan materi apa segala macam nggak bisa. Nah itu bikin frustasi gitu ya. Terus sudah itu tersedia navigasi ke berbagai domain karena mereka harus searching dan sebagainya. Ada LMS yang benar Bapak Ibu, yang baik, yang dipelihara oleh perguruan tinggi ya. Lalu juga dalam LKS Bapak Ibu tolong dipelihara juga keragaman sinkronus dan asinkronus. Kalau terus-terusan sinkronus bosan. Kalau terus-terusan asinkronus dibilangnya biasanya nggak terlalu kok sama saya tidak ingat ketiga ya, karena seolah-olah tidak pernah disapa. Pembelajarannya menarik, interaktif. Bapak Ibu sekalian, tolong ini LKS-nya yang akan mengajarkan ini, dan juga semua sumber belajar itu digunakan serta urusan integritasnya juga dipelihara. Nah Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yaitu tentang assessment pembelajaran. Jadi setelah mereka mengikuti macam-macam lewat online, lewat Vicon, lewat offline sekalipun, apa sih yang seharusnya kita peroleh dari proses tersebut? Pertama adalah mengukur capaian pembelajaran. Apakah mereka sudah berhasil mencapai capaian pembelajaran yang telah kita tetapkan? Ingat, bukan materi ya, tapi capaian pembelajaran. Jadi materinya mungkin ketekan ya, tapi capaian pembelajarannya bisa tanpa materi itu ya. Kalau mengingat itu. Lalu proses belajar yang kita jalankan juga diakses. Lalu ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar Bapak Ibu harus disediakan ada 3 jenis ya. Pertama, assessment mandiri. Jadi siswa itu setiap saat bisa mengukur, saya bacaan mana nih ya, bacaan mana nih ya. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa dosen itu bisa membuatkan assessment mandiri, apakah berbentuk pertanyaan atau berbentuk project atau yang lain. Yang berikutnya adalah assessment oleh dosen. Jadi hasil-hasil mereka, capaian pembelajaran yang tercapai itu dinilai oleh dosen. Lalu assessmentnya banyaknya akan berbentuk notes, project, diskusi dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu kalau dilihat ini, kalau diperlihatkan kira-kira komposisinya seperti ini. UTS, UAS masih ada kan ya? Masih. Nah, untuk nilai akhir, lalu banyaknya tugas dan latihan. Ya. Tugas dan latihan ini akan mungkin menggantikan UTS dan UAS. Kalau saya, ketika saya mengajar, kebetulan saya mengajar di UI misalnya, UTS dan UAS itu tidak ada, semua saya gantikan dengan project. Barangkali sampai situ dari saya prinsip-prinsipnya Bapak Ibu tentang Society 5.0, tentang perubahan definisi dan pengertian pendidikan, lalu pendidikan itu menjadi seperti apa, kelasnya baru, pengalaman belajarnya baru, proses belajarnya juga baru, begitu juga sistem assessment-nya yang berubah, begitu Bapak Ibu. Tapi esensinya masih tetap, yaitu apakah siswa kita sudah belajar, bukan menyatakan apakah dosennya sudah mengajar, bukan begitu Bapak Ibu. Apakah siswa kita sudah belajar, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, kita akan bisa membelajarkan siswa, dan siswa bisa belajar, terutama dibantu dengan teknologi.
Nah, barangkali itu saja. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam